Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mukaromah dari kelas 11 OTP 1, presensi 12 dari SMK Negeri 1 Wonosobo. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai laporan keuangan. Kita mulai dengan pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan mengenai dana kinerja, keuangan perusahaan, serta informasi lainnya yang diperlukan oleh pemakai akuntansi. Jenis laporan keuangan itu ada 4. Yang pertama neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, catatan atas laporan keuangan. Kita bahas yang pertama. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang melaporkan mengenai aktivitas operasional perusahaan dengan memperhitungkan pendapatan selama satu periode. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. Dan yang terakhir ialah catatan atas laporan keuangan, merupakan laporan keuangan yang menunjukkan penjelasan naratif atau rincian dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu unsur-unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama itu terdiri dari akun pendapatan dan beban baik dalam usaha maupun di luar usaha. Yang kedua, terdapat perubahan ekuitas, terdiri dari akun modal awal, laba atau rugi yang diperoleh selama periode tertentu. Kemudian yang ketiga ada neraca, terdiri dari akun aktiva, lancar, hutang, piutang, jangka pendek, dan modal akhir periode. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran dari transaksi keuangan dari perusahaan dagang dalam satu periode. Kemudian ada bentuk laporan laba rugi. Yang pertama, bentuk single step. Dalam bentuk ini, antara pendapatan atau beban usaha dan di luar usaha tidak dibedakan. Yang kedua, ada bentuk multiple step, yaitu dalam bentuk ini antara pendapatan atau beban usaha di luar usaha dibedakan. Kemudian di sini ada konsep penyusunan laporan keuangan. Yang pertama ada all inclusive, yaitu semua pos-pos pendapatan dan keuntungan, pos-pos beban dan kerugian, baik yang ordinary atau reguler maupun extraordinary atau irregular, diperhitungkan dalam laporan laba rugi. Yang kedua ada current operating perform, yaitu hanya melaporkan pos-pos pendapatan dan beban ordinary dan reguler saja. Sedangkan pos-pos extraordinary dan irregular dilaporkan dalam laporan perubahan ekuitas. Di sini ada contoh laporan laba rugi yang disusun secara all inclusive. Di sini kita bisa lihat semua pendapatan dan beban masuk ke sini. Kemudian ada juga contoh laporan laba rugi yang disusun secara simple. Nah, di sini hanya diberitahukan pendapatan dan beban, kemudian ada laba bersih. Ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah ikhtisar tentang perubahan modal suatu perusahaan yang terjadi selama periode tertentu, disusun ketika ada kenaikan modal dalam perusahaan. Kemudian di sini ada contoh laporan perubahan modal dari Hedin Bakery. Di sini ada modal awal, laba bersih, dan prive. Prive itu adalah jumlah uang yang diambil oleh pemilik. Kemudian ada modal akhir. Kita lanjut materi berikutnya. Ada neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Neraca bermanfaat untuk mengetahui besarnya harta, piutang, dan modal perusahaan. Contoh neraca, di sini ada aktiva dan pasif. Kemudian ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasional, kegiatan transaksi inventaris,
dan kegiatan pendanaan serta kenaikan dan penurunan kas bersih dalam suatu perusahaan. Di sini ada contoh laporan arus kas. Kalian bisa lihat di sini ada kas masuk, kemudian ada pendapatan 20 juta sekian, kas keluar ada beban gaji dan beban asuransi. Kemudian yang terakhir jumlah kas keluar. Untuk materi berikutnya yaitu bagaimana cara membuat laporan keuangan menggunakan suatu aplikasi. Kalian bisa lihat pada video berikutnya. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Rizky Nurwanto. Kali ini kita akan belajar tentang cara membuat laporan keuangan sederhana dan Excel. Membuat laporan keuangan sederhana dengan Excel. Oke. Ini lebih ke arah cash flow atau aliran kas. Jadi lebih ke arah kas di tangan lah gitu ya. Nah, kita punya contoh sederhananya seperti ini. Kita coba perbesar dulu di sini. Oke. Misalkan tanggal, sekarang bulan Mei, Mei tanggal 1 misalkan, dari awalnya tanggal 1, coba saya ketamakan dulu. Misalkan pertama itu saldo awalnya kita punya dana gajian misalkan 1.300.000. Terus tanggal 2 kita bayar speedy misalkan, bayar listrik misalkan, bayar hutang lah. Bayar hutangnya kita 300.000. Terus tanggal 3 servis motor. Terus tanggal 4 nemu uang ya kan. Oke. Nah, di sini kita coba akan total ya. Kalau saldo biasanya ya yang awal ya. Yang awal ini dikurangin ini. Nah, berikutnya yang di sini sama dengan ini dikurangin. Ditambah ini dikurangi dengan kredit. Kalau kita enter hasilnya 1 juta, terus tinggal kita tarik ke bawah, nanti tekan Ctrl D. Nah, ini saldo kita misalkan tanggal 5 ya. Tanggal 5 kita bayar speedy 250. Berarti sisanya nanti 900 ya. Oke, bener. Tanggal 6 bayar listrik. Jangan bayar listrik 100.000, nanti sisanya 800. Oke. Jadi seperti itu guys, kurang lebihnya cara membuat laporan keuangan sederhana dengan Excel. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.